Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Unika Rahel Poli dengan NIM 2102110600024. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan untuk lab yang kedua, yaitu convert data into a universal format atau mengonversi data ke format universal. Pada lab ini terbagi atas 3 part, yaitu yang pertama normalize timestamp in a log file atau menormalkan timestamp dalam file log. Yang kedua, normalize timestamp in an Apache log file atau menormalkan timestamp dalam file log Apache. Yang ketiga, log file preparation in Security Union atau persiapan file log di Security Union. Adapun background atau skenario dari lab ini, yaitu lab ini mengajarkan lokasi dan manipulasi file log yang dihasilkan oleh perangkat jaringan, sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lainnya, yang mana setiap sumber log memiliki terminologi yang berbeda, sehingga normalisasi diperlukan untuk konsistensi, terutama saat log dikumpulkan di satu titik pusat. Dan normalisasi itu adalah proses mengonversi bagian dari pesan log ke format umum. Dan pada lab ini kita akan menggunakan alat baris perintah untuk menormalkan entry log secara manual dengan fokus pada normalisasi timestamp di bagian 2 dan untuk field IPv6 di bagian 3. Selanjutnya kita masuk pada part 1, yaitu normalize timestamp in a log file. Untuk bagian yang pertama, converting epoch to human readable timestamp with AWK. Jadi kita akan mengubah epoch menjadi timestamp yang dapat dibaca oleh manusia dengan menggunakan AWK. Yang mana AWK itu adalah merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk memanipulasi file teks dan sangat berguna ketika menangani file teks yang barisnya berisi banyak bidang dan dipisahkan oleh karakter pembatas. Dan file log itu berisi satu entry per baris dan diformat sebagai bidang yang dipisahkan oleh pembatas. Dan ini menjadikan AWK sebagai alat yang hebat untuk normalisasi. Pada bagian ini, kita akan langsung masuk di CyberOps Workstation di sini sebagaimana yang sudah saya buka. Dan kita akan menggunakan atau mempertimbangkan file application X in epoch.log seperti yang di-highlight di sini, di mana ini adalah merupakan sumber file log yang tidak relevan. Dan file log di atas itu dihasilkan oleh aplikasi X, di mana aspek yang relevan dari file tersebut adalah yang pertama, kolomnya dipisahkan atau dibatasi oleh karakter ini, dan oleh karena itu file tersebut memiliki 5 kolom. Yang kedua, kolom ketiga berisi timestamp di Unix epoch. Dan yang ketiga, file tersebut memiliki baris tambahan di bagian akhir dan akan menjadi satu bagian yang penting dalam lab ini. Di sini kita asumsikan bahwa analis log perlu mengkonversi timestamp ke format yang dapat dibaca manusia. Di sini kita masuk pada bagian B, kita akan menggunakan command cd untuk mengganti direktori dari home analyst, dan kita akan masuk ke lab support.files. Di sini kita masuk ke terminal emulator. Kemudian kita akan mengetikkan perintah ini, cd lab. Di sini kita sudah berhasil masuk. Kemudian kita akan menggunakan perintah lsl. Dan di sini kita bisa lihat sebagaimana yang di-highlight dalam modul. Pada baris yang kedua ada application X in epoch.log.
Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah AWK berikut ini untuk mengkonversi dan mencetak hasilnya di terminal. Kita klik Enter. Kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti berikut. Di sini kita bisa lihat dengan kita memasukkan perintah ini, maka AWK mengkonversi dan mencetak hasilnya di terminal. Berikut ini adalah hasil dari konversi yang dilakukan oleh AWK. Kemudian selanjutnya, kita langsung masuk pada pertanyaan di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, were the Unix epoch timestamp converted to human readable format, or the other fields modified? Explain. Jadi pertanyaannya adalah, apakah timestamp Unix epoch itu dikonversi ke format yang dapat dibaca manusia? Apakah bidang yang diubah? Jelaskan. Jadi jawabannya di sini adalah ya, kode di atas itu mengkonversi dari epoch ke format yang dapat dibaca manusia, di mana kode ini hanya mengubah file timestamp dan sementara sisanya dari file tersebut tetap dipertahankan. Pertanyaan yang kedua, bandingkan isi file dan hasil cetakan. Kenapa ada garisnya? Ada garis ini, kemudian Rabu 31 Desember 1969 pukul 7 malam EST. Alasan untuk baris tambahan tersebut adalah karena file memiliki baris kosong di akhir yang membuat program secara keliru menginterpretasikannya sebagai nol dan mengkonversinya sebagai timestamp yang dapat dibaca manusia. Dengan menginterpretasikan baris kosong sebagai nol, program mengkonversi nol Unix epoch ke format yang dapat dibaca manusia. Nol Unix epoch diterjemahkan menjadi 0 detik setelah tengah malam pada 1 Januari 1970. Program menampilkan Wednesday 31 Desember 1969 pukul 7 PM EST karena secara otomatis menyesuaikan dengan zona waktu. Dan karena CyberOps Workstation dikonfigurasi untuk EST UTC-5, program menampilkan tengah malam 1 Januari 1970 dikurangi dengan 5 jam. Jadi di sini kita bisa lihat yang dibahas tadi ada satu line baru yang ditambahkan. Dan selanjutnya kita menggunakan Nano atau text editor lainnya untuk remove atau menghapus baris kosong di akhir file dan kita akan menjalankan kembali script AWK. Jadi kembali di terminal. Di sini kita akan menjalankan perintah nano application x underscore in epoch float. Kita klik enter. Dan berikut ini adalah hasilnya. Ada terdapat beberapa line. Kemudian pertanyaan di sini adalah, apakah keluarannya sekarang benar? Jelaskan. Jadi ya benar, karena baris kosong tersebut telah dihapus dan tidak ada data tambahan yang dibuat dan ditambahkan ke file log oleh program. Jadi kita bisa lihat untuk yang Desember Wednesday 31 Desember 1969 7 PM ST ini sudah hilang di saat kita menggunakan perintah tersebut.
Selanjutnya, pada bagian E, while printing the result on the screen useful for troubleshooting the script, analysts will likely need to save the output in the text file. Redirect the output of the script above to a file named application X in human.log. Jadi di sini kita akan menyimpan file yang dipanggil tadi ke dalam satu file bernama application X underscore in underscore human.log dengan menggunakan perintah yang ini. Jadi di sini kita akan kembali dulu dengan Ctrl X, kemudian memasukkan perintah awk begin Selanjutnya kita klik enter dan dapat dilihat perintah yang dijalankan sudah berhasil. Dan selanjutnya, what was printed by the command above is this expected. Jadi tidak ada yang dicetak di layar terminal. Dan ini sesuai dengan harapan karena output perintah tersebut dialihkan ke file teks bernama application X in human.log. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah cat untuk melihat file application X in human.log. Dan kita akan di sini melihat bagaimana baris tambahan itu dihapus dan timestamp waktu untuk entry log telah dikonversi ke format yang dapat dibaca oleh manusia. Di sini kita akan memasukkan perintah cat application X klik enter dan di sini kita bisa melihat akan hasilnya. Dan selanjutnya akan lanjut di part 2 terkait dengan normalized timestamp in an Apache log file. Untuk part 2 ini kurang lebih mirip dengan yang dilakukan pada file application X in epoch.log, di mana Apache log files juga dapat dinormalisasi. Dengan kita akan mengikuti beberapa step di bawah ini untuk mengkonversi timestamp menjadi human readable. Di sini kita akan mulai dengan memasukkan perintah get Apache in epoch.log. Kita akan masukkan di terminal get Apache underscore in epoch.log. Kita klik enter dan kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Next. File Apache log ini berisi 6 entry yang mencatatkan peristiwa yang terkait dengan server web Apache, di mana setiap entry memiliki 7 bidang yang dibatasi oleh spasi, dengan detail sebagaimana yang dituliskan di dalam modul. Untuk kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom yang ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama adalah,
Dalam konteks konversi timestamp, karakter apa yang akan bekerja sebagai pemisah yang baik untuk file log Apache di atas? Jawabannya adalah karakter spasi atau the space character. Selanjutnya, berapa banyak kolom yang dimiliki oleh file log Apache di atas? Jumlah kolom yang dimiliki adalah sebanyak 7. Kemudian, pada file log Apache di atas, kolom mana yang berisi Unix epoch timestamp? Jika kita lihat di hasil keluaran di atas yang memiliki atau yang berisi Unix epoch timestamp itu adalah kolom yang keempat. Selanjutnya untuk bagian B dikatakan bahwa di dalam terminal VM yang kita buka tadi itu Apache log filenya itu atau Apache in epoch.log disimpan di file home directory analyst lab support files. Dan kita akan menggunakan AWK, script AWK untuk mengkonversi timestamp ke format yang dapat dibaca manusia atau human readable. Dan di sini kita akan menggunakan perintah yang kurang lebih sama seperti tadi dengan sedikit modifikasi. Di sini kita masukkan langsung ke dalam terminalnya. Di sini ada beberapa hal yang berbeda dengan yang kita masukkan tadi. Selesai, kita klik enter. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dan pertanyaannya di sini, setelah kita berhasil running kode tadi, pertanyaannya adalah apakah script berhasil mengkonversi timestamp dengan benar? Deskripsikan outputnya. Jawabannya adalah tidak. Dan dapat dilihat dari hasil keluaran yang setelah kita running script yang tadi, semua timestamp itu telah menjadi sama seperti untuk setiap kolomnya, yaitu wet Desember 31 Desember 1969 pukul 7 PM IST. Dan selanjutnya, sebelum melanjutkan, kita akan melihat kembali untuk script output dari script yang tadi. Di sini pertanyaannya adalah, bisakah kita menebak apa yang menyebabkan output tersebut salah, dan apakah script tersebut salah? Apa perbedaan yang relevan antara application X in epoch.log dan Apache in epoch.log? Jadi di sini didapati adalah masalahnya terdapat pada tanda kurung siku di course file. Script mengharapkan timestamp dalam format Unix epoch yang tidak termasuk tanda kurung siku. Dan karena script tidak mengetahui angka yang mewakili karakter yang ini, dia menganggapnya sebagai nol dan mengembalikan keadaan awal waktu Unix dalam UTC-5. To fix the problem, atau untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk memperbaiki masalah tersebut, tanda kurung siku itu harus dihapus dari bidang timestamp sebelum konversi dilakukan. Dan kita akan menggunakan perintah ini di terminal.
Selanjutnya kita klik enter dan hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Dan juga penjelasan sebagaimana yang tertera di modul untuk masing-masing dari script yang digunakan. Ada Jisoo, kemudian ada tanda-tanda lainnya, dan seterusnya. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini untuk bagian F. Ini kurang lebih sama seperti yang kita ketikkan tadi. Dan di sini ada pertanyaan, was the script able to properly convert file the timestamp this time? Describe the output. Jawabannya adalah ya, di mana outputnya sekarang menampilkan 2 baris untuk setiap entry log, di mana baris pertama menampilkan timestamp dalam format Unix epoch, dan baris yang kedua menampilkan entry log yang sama dengan timestamp yang ditampilkan dalam format yang bisa dibaca oleh manusia. Selanjutnya masuk pada part yang ketiga, yaitu log file preparation and security union. Pada bagian ini dikatakan bahwa normalisasi log itu penting untuk konsistensi analisis, di mana alat analisis log seringkali memiliki fitur normalisasi atau pun menggunakan plugin. Pada security onion itu menggunakan alat seperti ELSA, BRO, Snort, dan SGUIL untuk layanan analisis log, di mana ada beberapa keuntungan dari alat-alat ini. Yang pertama untuk ELSA atau Enterprise Log Search and Archive. Dia bisa menormalkan, menyimpan, dan mengindeks log dalam volume besar, menyediakan antarmuka pencarian sederhana dan API, mendukung peringatan, pelaporan, dan sharing log, mengontrol izin pengguna, sistem plugin, dan proyek open source. Kemudian untuk BRO, dia menganalisis lalu lintas jaringan dan menghasilkan log peristiwa seperti koneksi TCP, UDP, ICMP, kemudian DNS, FTP, HTTPS, dan SSL atau TLS handshake. Kemudian untuk Snort dan SGUIL, di sini Snort itu adalah merupakan IDS yang menggunakan aturan untuk mendeteksi lalu lintas berbahaya dan mengambil tindakan berdasarkan dengan aturan tersebut. Sementara SGUIL itu adalah merupakan antarmuka grafis untuk log dan peringatan Snort yang memungkinkan analis untuk mendapat informasi lebih lanjut dari LSA atau BRO. Selanjutnya kita masuk pada step 1, switch to security onion. Di sini saya sudah membuka akun security onion dari virtual machine. Kemudian pada step yang kedua, ELSA log, kita akan membuka terminal window pada security onion virtual machine dan akan mengakses pada bagian ini dan klik pada terminal emulator. Bisa juga kita right click pada desktop, kemudian langsung open terminal here. Di sini dikatakan bahwa log ELSA dapat ditemukan di direktori NSM ELSA, data ELSA, dan log. Kemudian kita akan mengubah direktori menggunakan perintah cdn seperti yang tertera ini. Kita akan langsung masukkan ke dalam terminalnya. Klik enter dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan LSL untuk melihat list dari file yang ada di sini. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya,
kita akan masuk pada step yang ketiga, yaitu BRO Login Security Onion. Pada terminal, kita akan masukkan perintah yang sama seperti di modul. Setelah berhasil, sama juga kita akan lihat isi filenya. Kemudian, step selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk snort logs. Dan di sini, perhatikan bahwa Security Onion memisahkan file berdasarkan dengan antarmuka atau interface. Karena image VM Security Onion memiliki 4 antarmuka, 4 direktori, dan 4 direktori yang disimpan. Dan kita dapat menggunakan perintah lsl seconion eth0 untuk melihat file yang dihasilkan oleh antarmuka Ethernet node. Saya seperti berikut ini. Dan selanjutnya untuk step 5, various log. Sementara NSM directory menyimpan beberapa file log. File log yang lebih spesifik dapat ditemukan di var log NSM. Di sini kita akan mengubah direktorinya untuk masuk dengan menggunakan cd var log NSM. Enter, dan setelah berhasil masuk ke LSL, yang lebih seperti ini. Dan di sini dapat diperhatikan bahwa direktori yang ditunjukkan dalam hal ini berisi log yang digunakan oleh secondary tools seperti OSSEC, Worldport, Sphinx, dan Square. Kemudian di sini ada pertanyaan untuk setiap Kemudian di sini ada pertanyaan untuk setiap alat yang tercantum di atas, keempat alat ini, jelaskan fungsi, pentingnya, dan penempatannya dalam alur kerja analis keamanan. Kita mulai dengan OSSEC, itu adalah merupakan sistem yang digunakan untuk menormalkan dan mengkonsentrasikan log sistem lokal, yang mana ketika diterapkan di seluruh organisasi, OSSEC ini memungkinkan seorang analis untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi di dalam sistem. Kemudian, Worldport adalah merupakan sistem manajemen aturan snort. Ini memfasilitasi pembaruan aturan snort, yang mana aturan snort yang sudah usang membuat seluruh sistem itu tidak berguna. Dan ketiga ada Sphinx, adalah merupakan mesin pencarian open source yang digunakan oleh ELSA untuk menyediakan kemampuan pencarian. Dan yang keempat ada Square, yang merupakan alat visualisasi yang berusaha menyediakan konteks tambahan untuk peristiwa melalui penggunaan metadata, representasi deret waktu, dan kumpulan hasil yang diberi bobot dan dikelompokkan secara logis. Untuk part yang keempat, atau kesimpulannya, di sini kita bisa dapati bahwa normalisasi log itu penting dan bergantung pada lingkungan yang diterapkan.
Kemudian, Popular Tools menyertakan fitur normalisasinya sendiri, tetapi normalisasi log juga dapat dilakukan secara manual. Kemudian, saat menormalkan dan menyiapkan file log secara manual, kita harus memeriksa kembali script untuk memastikan hasil yang diinginkan itu tercapai. Script normalisasi yang ditulis dengan buruk dapat mengubah data sehingga berdampak langsung pada pekerjaan analis. Demikian untuk lab yang kedua.